Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah cepat atau lambat, kita pasti akan memasuki tataran baru kehidupan yang pada saat ini digaungkan dengan istilah new normal. Setelah sekian waktu lamanya, beberapa lini kehidupan mengalami stagnasi. Kini sudah mulai berjalan setahap demi setahap. Kenyataan demikian berangkat dari sebuah kesadaran bahwa ternyata permasalahan COVID-19 belum kunjung selesai, sementara kehidupan harus tetap berjalan. Dalam hal ini masyarakat diajak untuk hidup dalam tanda kutip berdampingan dengan COVID-19. Dalam situasi yang demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. New normal tidaklah mengartikan bahwa COVID-19 sudah sirna atau masyarakat sudah kebal terhadapnya. Sehingga bukan berarti kemudian protokol kesehatan yang selama ini kita jalani atau kita lakukan, kemudian kita hilangkan, kita lupakan. Ataupun juga kita menjadi tidak peduli lagi terhadapnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, new normal sendiri sebenarnya juga mengandung konsekuensi. Seperti misalnya kita tetap dihimbau untuk tidak berdekatan atau bersinggungan dengan orang lain seperti dulu, alias tetap menjaga jarak. Kemana-mana harus pakai masker, walau mungkin terkadang ketika bernafas atau bicara rasanya agak sumpek. Rajin atau disiplin membasuh tangan, walau terkadang juga terkesan agak ribet. Menata pikiran dan mental, khususnya supaya kita tetap
berpikiran positif terhadap orang lain, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan tetap setia mematuhi protokol kesehatan, serta memegang komitmen pola hidup sehat, maka kita setidaknya bisa menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain untuk tetap sehat. Sekaligus juga kita memutus rantai persebaran COVID-19. Memang ada harganya, ada konsekuensinya. Namun hal yang kita dapatkan nantinya sepadan, yakni kesehatan diri dan juga kesehatan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mencermati bacaan Injil Matius 10 ayat 25 sampai dengan 39 ini, dan juga kaitannya dengan konteks pengajaran Tuhan Yesus pada perikop sebelumnya, maka tampak bahwa perkataan Tuhan Yesus sangatlah keras dan juga menohok diri para pengikutnya ataupun juga para muridnya. Pada saat ini, firman Tuhan juga tertuju pada diri kita, di mana mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan perjalanan iman di dalam mengikut Dia, baik yang sudah kita lalui maupun yang akan kita lalui. Bagaimana tidak keras atau menohok? Dalam bacaan tersebut Tuhan Yesus bicara mengenai sebuah resiko, konsekuensi, bahkan juga harga di balik kesetiaan mengikut Dia, di mana hal itu mungkin tidak semua para pengikutnya siap untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu yang ada hanyalah senang dan senang semata. Apa ya benar demikian? Kenyataannya, kalau kita mau jujur, banyak orang yang percaya, yang merasa bahwa setia mengikut Tuhan Yesus di tengah kehidupan, bahkan juga dinamikanya, itu berat. Biasanya sebagai bentuk penghiburan diri, mereka lalu mengatakan, ya dinikmatilah, ya disyukurilah, ya percaya saja Tuhan beri berkat lebih, ya dianggap ringan, karena kalau dianggap berat maka akan terasa berat, dan masih banyak lagi lainnya. Benarkah demikian? Atau perkataan-perkataan tadi hanyalah ucapan-ucapan klise saja? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa bahwa kenyataan jalan hidup yang Tuhan Yesus lalui adalah sebuah jalan penderitaan demi kasih-Nya kepada dunia. Sebuah jalan mulia yang penuh dengan pengorbanan demi keselamatan dunia. Sebuah jalan hidup yang menyatakan bahwa Allah dan juga perwujudan karyanya itu jauh lebih utama daripada hal-hal duniawi. Itulah jalan hidup yang Tuhan Yesus jalani. Jadi, jikalau jalan hidup para pengikutnya itu penuh dengan tantangan, bahkan juga penderitaan, maka wajar. Lawang Tuhan Yesus saja jalan hidupnya demikian, kok kita para pengikutnya malah ingin hidup enak dan juga senang-senang? Sebenarnya kita ingin meneladani Tuhan Yesus, apa ingin melebihi Dia? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ingat, jikalau demi kesetiaan mengikut Tuhan Yesus, lalu jalan hidup kita menjadi semakin berat karena penuh dengan tantangan dan juga aral rintangan, maka hal itu berarti kita semakin berjalan dengan jalan hidup Tuhan Yesus. Dan hal inilah yang menjadi kebahagiaan bagi kita para pengikutnya, bahwa ketika kehidupan kita semakin seturut dengan kehidupan Tuhan Yesus, seperti di dalam ayat 25 tadi. Selain itu, kita pun juga telah turut terlibat dalam perwujudan nyata karya Allah dalam menyelamatkan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar
bahwa setia mengikut Tuhan Yesus menuntut adanya resiko atau konsekuensi yang memang harus kita hadapi. Pemisahan dan juga pertentangan yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam ayat 34 sampai dengan 37 tadi sebenarnya menyatakan akan sebuah resiko atau konsekuensi ketika orang percaya itu lebih memilih mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Bahwa akan ada kalanya orang percaya itu berkonflik dengan orang tuanya, anak-anaknya, pendamping hidupnya, teman-temannya, pekerjaan, sekolahnya, ataupun juga kebutuhan hidup lainnya. Namun hal ini perlu kita garis bawahi, bahwa terjadinya konflik-konflik semacam itu adalah karena mengutamakan Tuhan Yesus. Akan tetapi, pengutamaan terhadap Tuhan Yesus juga seyogyanya tidak lantas dijadikan alasan untuk berkonflik. Karena yang namanya setia mengikut Tuhan dan mengutamakan Dia, itu juga tetap menuntut adanya perwujudan nyata kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, kedamaian, pengampunan, dan juga nilai-nilai atau pengajaran Tuhan Yesus yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi mereka yang tetap setia, seringkali memang harus kehilangan kemudahan hidup seperti sebuah pekerjaan, kenaikan pangkat, teman-teman, bahkan mungkin juga calon pasangan hidup yang dirasa sudah cocok. Resiko atau konsekuensi yang memang besar. Namun, sejatinya semuanya itu sepadan dengan keselamatan dan juga kekekalan yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah bagi setiap kita. Oleh karena itu, marilah kita membulatkan tekad hati kita untuk setia mengikut Dia. Anugerah keselamatan yang sudah kita terima sejak awal mula kita mengikut Tuhan, kiranya tetap kita hidupi hingga pada kesempurnaannya. Selamat berjuang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku,
Ku mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan ibadah kita yang sejati, yakni keseluruhan hidup kita di dalam Tuhan, dengan senantiasa menyatakan kesetiaan kita di dalam mengikut Dia dan mewujudkannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.